Perkenalkan, nama saya Michelle, NIM 012. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang sehingga sistem kekebalan tubuh seseorang itu menjadi lemah. Lalu bagaimana sih penularan HIV itu dari individu satu ke individu yang lain? Yaitu ada 4 cara. Yang pertama adalah seks bebas. Dari hubungan seks ini mungkin saja terjadi pelukaan sehingga virus HIV itu bisa masuk ke dalam sistem tubuh individu yang lain. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan jarum suntik. Jarum suntik di sini ditegaskan adalah jarum suntik yang digunakan bersama, baik itu jarum suntik yang digunakan untuk tato ataupun untuk penggunaan narkoba. Ketiga adalah transfusi darah. Seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin memberikan transfusi darah, kita harus melakukan pemeriksaan dulu untuk pemeriksaan HIV, apakah kita menderita HIV atau tidak. Tapi karena transfusi darah biasanya dilakukan di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan HIV, jadi terkadang tidak dilakukan pemeriksaan dan mungkin saja terjadi penularan melalui transfusi darah tersebut. Yang keempat adalah dari ibu ke bayi melalui jalan plasenta. Ada juga mitos yang beredar di masyarakat, yaitu berpelukan atau berciuman bisa menyebabkan HIV. Itu sebenarnya tidak benar, karena HIV itu tidak bisa menular hanya sekedar dari ciuman atau pelukan biasa. Ciuman tergantung ciuman seperti apa. Mungkin ada pelukaan saat melakukan ciuman, lalu mungkin kedua pasangan terluka, ada kontak darah, bisa saja terjadi HIV. Selain itu juga untuk seperti berbagi makanan, berbagi toilet, itu juga tidak menyebabkan penularan HIV. Lalu bagaimana dengan pencegahan untuk HIV? Seperti kita ketahui, ingat dulu kita mempelajari A, B, C, D, E. A adalah absen. Absen ini tidak mengarah kepada siswa yang bolos atau tidak masuk sekolah ya. Absen ini lebih mengarah ke hubungan seksual, di mana tidak melakukan hubungan seksual apalagi seks bebas. Lalu ada B, be faithful atau istilah lainnya adalah setia. Jadi bagi pasangan yang sudah menikah harus setia pada pasangannya, ataupun mungkin bagi pasangan yang sudah berhubungan seksual harus setia pada pasangan yang diajak berhubungannya. Ada juga C, kondom. Loh, kok kondom? Apa hubungannya? Nah, kondom ini adalah suatu alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penularan HIV. Dan selain itu juga bisa digunakan untuk pasangan sebagai alat kontrasepsi, di mana jika pasangan itu tidak menginginkan anak atau ingin menunda memiliki anak, dan juga dapat mencegah terjadinya penularan IMS atau infeksi menular seksual. Ada juga D, drugs. Loh, ngapain kita disuruh narkoba? Bukan, di sini bukan maksudnya menyuruh untuk menggunakan narkoba ya, tapi di sini menegaskan kepada penggunaan jarum suntik pada narkoba suntik ya. Biasanya kan seseorang tuh menggunakan jarum secara bergantian, itu ditegaskan untuk tidak menggunakan narkoba, terutama berganti-ganti jarum suntik atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Dan yang kelima adalah E, education. Education, apa hubungannya education sama HIV? Tentu saja berhubungan. Dengan adanya pembelajaran tentang HIV dan hubungan seksual, itu diharapkan bisa mencegah angka kematian pada anak atau angka terjadinya HIV atau penularan HIV di Indonesia. Bu, gimana sih kalau misalnya saya seorang ibu tapi saya terkena HIV, terus apa yang harus saya lakukan? Ya, seperti yang kita ketahui, ibu hamil diwajibkan untuk melakukan 3 pemeriksaan, yaitu tri-eliminasi. Di tri-eliminasi ini pasti diperiksa adalah sifilis, hepatitis B, dan HIV. Mengapa sih kita perlu melakukan tri-eliminasi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketiga penyakit ini sudah sangat endemi di Indonesia. Bagaimana kalau seorang ibu yang hamil sudah terkena HIV? Apa penanganannya? Nah, itu sangat simpel ya. Nanti kalian akan diberikan terapi ARV. ARV adalah antiretroviral virus. Jadi kalian akan diberikan ARV. Semakin dini kalian diberikan ARV, semakin menekan terjadinya penularan dari ibu ke bayi. ARV sangat bagus jika bisa digunakan selama 6 bulan atau lebih.